Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Junmo dan Ki-chul akhirnya menjemput kristal Gangnam pesanan mereka. Ternyata 2 hari sebelumnya, Hwang bertemu pada anggota Sung Ki-so dan bertanya siapa itu Yoo Hee-jung. 그녀는 정체가 뭐야? 서울 경찰, 경찰이라던데? Hwang serasa tidak percaya mendengar kalau Yoo Hee-jung adalah seorang polisi. Sehingga dia memanggil temannya dan bertanya tentang hal tersebut. Dan akhirnya mengetahui kalau Yoo Hee-jung dari keluarga polisi dan sudah menikah. 그 집안 경찰 집안으로 유명해? 유부녀 경찰이 깡패 새끼만. Karena masih penasaran, Hwang bahkan menyelidiki siapa suami Yoo Hee-jung dan mencari informasi tentangnya. 무슨 수를 써서라도 말로만. Demikian halnya dengan Yoo Hee-jung yang merasa sedih karena berada dalam pilihan yang berat. Antara Junmo yang tidak lagi mendengar perkataannya, bahkan terlihat cemburu saat melihat Yoo Hee-jung menggunakan kalung pemberian Ki-chul. Dan Ki-chul yang berambisi untuk hidup bersamanya setelah misi selesai. 여기 너무 좋지 않아요? Akhirnya, kristal Gangnam pesanan mereka pun tiba dan sudah berpindah ke kapal mereka. Ki-chul dan Junmo pun langsung memindahkannya ke dalam sebuah tas. Saat Ki-chul pergi, Junmo menyembunyikan satu karung bekas narkoboy tersebut. Setibanya di dermaga, Junmo pergi ke toilet dan memberikan info di karung bekas yang disembunyikannya tadi. Detektif yang mengawasi mengambil karung yang disembunyikan Junmo dan mengabarkan pada Chang-sik. 출발하겠습니다. Sementara di pelabuhan, Do Hyung sudah bersiap-siap jika Junmo dan Ki-chul tiba untuk bertransaksi. Junmo dan Ki-chul langsung menuju ke pelabuhan untuk mengirimkan kepada Oyama. Saat di perjalanan, Ki-chul pun menelpon Yongdae untuk meminta mengecek Seo. Junmo mengetahui kalau Ki-chul melakukan bisnis tersebut karena dia ingin semua anak buahnya hidup makmur, yang membuat Junmo bertanya kenapa Ki-chul menyembunyikannya dari mereka. Ternyata karena Ki-chul tidak ingin anak buahnya kecewa kalau mengetahui toko yang mereka peroleh darinya adalah hasil dari narkoboy. Ki-chul yang mulai percaya pada Junmo mengatakan kalau dia merasa Junmo memiliki sifat yang sama dengannya. Bahkan mengingatkan Junmo untuk berhenti jika merasa itu berbahaya. Saat Ki-chul memberitahu pelabuhan tempat transaksi mereka, tiba-tiba datang sebuah truk yang langsung menabrak mereka, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu seorang pria menuju ke arah mobil mereka yang ternyata itu adalah Kyung-jin dan langsung mengambil kristal Gangnam tersebut. Ki-chul yang sadar pun langsung membangunkan Junmo. Tanpa mereka sadari bensin mobil itu sudah tumpah. Sehingga tidak berapa lama mobil itu pun meledak. Tapi untungnya Ki-chul dan Junmo selamat. Sementara di pelabuhan, Do Hyung meminta untuk memeriksa karena Junmo tidak kunjung datang. Sehingga akhirnya mendapat info kalau ada sebuah mobil yang meledak. Do Hyung pun terkejut kalau yang meledak itu adalah mobil Junmo. 안에 사람 없었다고 합니다. Tidak berapa lama, Hae-sung datang dan langsung membawa mereka. Ki-chul makin curiga, sehingga minta untuk balik ke markas. Setibanya di markas, Ki-chul langsung memberitahu pada anak buahnya kalau Jong-bae dan Kyung-jin mengkhianatinya. Sahabat Kyung-jin juga tidak tahu di mana keberadaan Kyung-jin. Ki-chul memberi data pengedar kepada Junmo dan meminta untuk menyelidikinya. Sementara Hae-sung terlihat sedikit panik. Junmo akhirnya memberikan data yang diberi Ki-chul kepada Chang-sik dan meminta bantuan mereka untuk menemukan Jong-bae. Tiba-tiba, Ki-chul melihat posisi fotonya yang sudah berubah, sehingga buru-buru memeriksa safety box-nya yang ternyata sudah kosong. Sehingga Ki-chul tambah yakin Jong-bae lah pelakunya. Ki-chul pun menghubungi Oyama untuk meminta maaf dan berjanji akan menemukan barang tersebut. Ki-chul mengatakan pada Hae-sung kalau mereka harus mendapat barang itu kembali. Tapi Hae-sung meminta Ki-chul untuk melupakan barang tersebut dengan alasan masih ada bisnis yang lain, sehingga membuat Ki-chul marah.
Sementara Huang yang ingin Kicul dihajar Junmo, mendatangi kantor lamanya yang di desa dan mencari tahu info tentang Junmo. 주고 할 텐데, 그죠? 준모 형 지금 병가 중인데요? Sedangkan Junmo akhirnya menemui Nona Lee dan memberitahu kejadian sebenarnya, serta berjanji akan mendapatkan barang tersebut. 믿을 만한 사람 다시 만나. Melihat Junmo seperti ada beban, Nona Lee pun bertanya apa yang bisa dibantunya. 너무 혼자 짊어지려고 하지 마. 성욱 씨 문제는 이제 내 문제. Karena sudah merasa nyaman dengan Junmo, tanpa sadar Nona Lee menceritakan keadaan dan tempat tinggalnya di Tiongkok. 장춘이요? Sementara ayah Nona Lee marah karena belum menerima pembayaran, tapi barangnya sudah hilang. Junmo yang tidak ingin Nona Lee menjadi salah satu tersangka, memintanya untuk meninggalkan Korea. 그때 같이 가죠. Dan dengan berat hati, akhirnya Junmo memberitahu Do Hyung di mana posisi tempat pembuatan kristal Gangnam yang disebutkan Nona Lee tadi. Changsik pun langsung mengabari polisi Tiongkok, sehingga polisi Tiongkok pun melakukan koordinasi untuk melakukan penggerebekan. Changsik dan Do Hyung pun adu pendapat karena Changsik ingin terus melanjutkan misi tersebut, sementara Do Hyung ingin segera langsung mengakhirinya karena khawatir dengan keselamatan Junmo. 지금 장난합니까? Changsik malah meminta Do Hyung untuk menenangkan Yu Jung. 집중 좀 해주십시오. Akhirnya Do Hyung menemui Yu Jung dan menceritakan kejadian yang terjadi. Yu Jung pun menceritakan kalau Huang mencari Junmo ke kantor lamanya. Sementara kepala Seo akhirnya berhasil bebas karena tidak ada bukti. Di jalan, Yongdae memberitahu Seo kalau Kicul memintanya untuk mengecek sesuatu. Melihat berkas Yu Jung, Seo meminta untuk balik ke kantor Huang. Do Hyung pun langsung menemui Huang, tapi kebetulan saat itu Seo juga tiba. 박준모 형사님. Dan saat melihat Do Hyung, Yongdae mencoba mengingat di mana dia pernah melihatnya. Sementara Seo masih bingung kenapa suami Yu Jung menemui Huang. 사장님 여자친구 남편이에요? Lalu Yongdae pun akhirnya ingat dan memberitahu Seo kalau dia pernah bertemu dengan Do Hyung saat di balai pensiun. 어떻게 돌아가는 거야? Huang mengatakan pada Do Hyung kalau istrinya selingkuh sambil menunjuk foto Kicul, dengan harapan Do Hyung akan marah pada Kicul. Tapi Do Hyung malah meminta Huang untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya, yang membuat Huang jadi heran. 하시는 거 보니까 안타깝네. Di markas, Junmo marah karena mereka tidak berhasil menemukan salah satu pengedar yang bernama Pak Sabu. Melihat Junmo yang emosi, Haesung pun meminta untuk tenang, tapi hal tersebut hampir membuat mereka bertengkar. 야, 그만들래. Kicul pun memerintahkan Haesung untuk mencari tahu siapa yang berhubungan dengan Jongbae dan Kyunjing. 나중에 보자. Junmo akhirnya memberitahu kalau Nona Lee sepertinya resah karena mereka belum membayar barang tersebut. Kicul yang tidak memiliki uang lagi pun akhirnya menceritakan kalau semua uangnya sudah diambil oleh Jongbae, sehingga hal itu membuat Junmo emosi dan meminta alamat ayah Jongbae. Tapi Kicul mengingatkan Junmo agar tidak melampaui batas. Yu Jung menelpon Junmo dan meminta untuk bertemu. Akhirnya, mereka pun bertemu dan ditemani oleh Do Hyung. Mereka pun memberi data yang diminta Junmo. Tapi Junmo terlihat emosi karena merasa hal itu bisa diberitahu lewat telepon saja, tanpa harus bertemu. 네가 자꾸 나타나서 엄한 Melihat sikap Junmo, Do Hyung pun mengingatkannya. 너 왜 이렇게 변한 거야? Tapi Junmo semakin marah, bahkan tidak peduli saat Yu Jung mencoba untuk menenangkannya. Sehingga Do Hyung meminta Yu Jung untuk memakluminya. Sementara Yongdae mendatangi balai pensiun dan berpura-pura menjadi anggota polisi. 야, 타시자. Dan Seo menginterogasi mbak pegawai, bahkan mengancam mbak tersebut untuk berkata jujur. 그냥 해달란 대로 한 거예요. Mbak admin menghubungi Do Hyung dan memintanya untuk datang. 지금 여기로 오면 돼. Yongdae yang takut terjadi apa-apa pun meminta Seo untuk melapor pada Kicul. Tapi Seo menolak dengan alasan harus menyelesaikannya terlebih dahulu. 똑같은 사람이잖아. Sementara Do Hyung memberitahu Yu Jung kalau anak buah Kicul memeriksa data mereka kembali. 조심하세요. Do Hyung akhirnya tiba di balai pensiun, dan Yongdae menguncinya dari luar. Ternyata Seo sudah menunggunya di dalam.
Seo pun bertanya kenapa Do-hyung mengikutinya. 서정열? Mendengar Do-hyung menyebut namanya, Seo pun langsung mengeluarkan pisaunya. 나를 알고 있었네. Junmo pun akhirnya tiba di depan rumah ayah Jong-bae, tapi Seo menghubunginya dan memberitahu kalau dia telah menemukan orang yang berkhianat. Saat Seo menyebutkan balai pensiun, Junmo pun langsung bergerak. Sementara Yoo Jung menghubungi Ki-chul dan mengajaknya untuk bertemu. 기철아. Yoo Jung meminta Ki-chul untuk menghentikan semua misinya karena merasa terlalu berbahaya. Tapi Ki-chul mengatakan bahwa impiannya belum terwujud semua. Ki-chul pun meminta Yoo Jung untuk tidak khawatir dan akan membereskannya. 이제 거의 다 왔는데 여기. Tidak berapa lama, Ki-chul pun diberitahu kalau mereka telah menemukan Jong-bae. 일인데. 나중에 설명할게. Setibanya di markas, Ki-chul terkejut melihat semua anak buahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, ternyata Jong-bae dan Kyung-jin sudah duduk dengan santai. Melihat Junmo tiba, Yongdae langsung memberitahunya, sehingga Junmo meminta Yongdae untuk bersembunyi, dengan alasan polisi tersebut terlalu berbahaya. Dan akhirnya, Junmo melihat Do-hyung yang terluka. Seo muncul dan memberitahu kalau Do-hyung menyamar sebagai Junmo. 우릴 잡으려고 공작을 펼쳐. Saat Seo ingin menembak Do-hyung, Junmo menahan dengan alasan agar tidak memperumit masalah. Seo lalu meminta Junmo untuk menghabisi Do-hyung dengan pisaunya dan mengatakan kalau dia yakin salah satu dari mereka bersekongkol dengan polisi. 너 의심하기 싫다. Sambil menodongkan pistol pada Junmo. 이 개새끼야! Ternyata, Seo tahu kalau Do-hyung pernah menemui Junmo saat keluar dari rumah sakit dan mendatanginya. Dan mendatangi balai polisi tersebut. Junmo yang ingin menenangkan Seo mengatakan kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Do-hyung, yang membuat Seo berkata berarti tidak apa-apa jika dia mati, dan langsung menembaknya. Junmo pun marah dan langsung menghajar Seo. Tidak berapa lama, para detektif pun masuk ke dalam dan menangkap Seo. Junmo terlihat sangat panik melihat luka Do-hyung. Sementara Ki-chul menodongkan pistolnya pada Jong-bae, tapi Jong-bae tidak takut, bahkan dengan santai berbicara pada Ki-chul, dan meminta Ki-chul untuk langsung menembaknya. Ternyata selama ini, Jong-bae juga banyak membantu para anak buah Ki-chul, sehingga Jong-bae mengatakan pada anak buah Ki-chul kalau dia mati maka mereka tidak akan bisa dibantunya lagi. Mendengar itu, Ki-chul langsung mengingatkan Jong-bae kalau keadaan mereka sekarang lebih baik juga karena bantuannya. 기철아. Merasa kalau mereka juga banyak berkorban, Haesung pun mengatakan pada Ki-chul bahwa dia tidaklah sendiri dan tidak ada apa-apanya tanpa bantuan nyawa mereka. Lalu tiba-tiba, Hwang pun muncul. Hwang memberitahu kalau ada yang melaporkan Ki-chul berkelompok dalam kasus pembunuhan. Ternyata sehari sebelumnya, Haesung dan Jong-bae sudah mendatangi Hwang. Mereka pun membawa kristal Gangnam yang mereka curi dari Ki-chul. Jong-bae bahkan meminta Hwang untuk menangkap Ki-chul dan memasukkannya ke penjara dengan imbalan sebuah gedung, serta meminta Hwang untuk melindungi bisnis mereka. Ki-chul pun akhirnya dibawa Hwang, dan kebetulan Yoo Jung tiba, sehingga kembali melihat Ki-chul tepat di depan matanya. Hwang merasa senang dengan memegang barang bukti tersebut. Yoo Jung mengikuti mobil Hwang dan melaporkannya pada Chang-sik. Sementara Junmo dengan setia menunggu Do-hyung. Chang-sik pun mendatangi Junmo dan memberitahunya karena kalau Ki-chul tertangkap, maka penyelidikan mereka akan segera berakhir. Junmo pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan menghentikan Hwang dengan menabrak mobilnya. Sementara Yoo Jung memperhatikan dari jauh dengan rasa khawatir. Junmo pun akhirnya berhasil membawa Ki-chul. Sementara Do-hyung tidak terselamatkan. Junmo yang khawatir dengan Do-hyung pun menanyakan pada Chang-sik, tapi Chang-sik berbohong dengan mengatakan kalau Do-hyung dalam masa pemulihan. Lalu mengalihkan perkataan kalau sepertinya Jong-bae dan Hwang membuat kesepakatan
안에서 혈흔 흔적. Sehingga saat Kicul sadar, Junmo pun memberitahunya. Kicul pun memberitahu kalau Jongbai tidak tahu tentang pembeli dari Jepang. Changsik yang mengetahui itu mengumpulkan para detektif dan meminta mereka untuk menyelidiki semua para pembeli serta menangkapnya, agar Jongbai tidak bisa menjual barang tersebut dan mencari tahu tentang pembeli Jepang. Para detektif pun langsung bergerak dan menangkap semua para pengedar. 한 군데로 만들겠다는 겁니다. Hal itu pun akhirnya sampai pada Jongbai. 집에 다 사라졌다. Dan saat Changsik menginfokan kembali kepada Junmo, lagi-lagi Junmo bertanya tentang keadaan Do Hyung. Tapi Changsik tetap berbohong karena tidak ingin Junpo terguncang. Melihat Kicul hendak pergi, Junmo pun melarangnya. Akhirnya mereka minum dan Junmo bertanya kenapa Kicul tidak ingin berhenti dari bisnis tersebut. Tapi Kicul mengatakan kalau dia sebenarnya ingin hidup normal dan jika waktu bisa diputar kembali, dia tidak ingin seperti sekarang, yang membuat Junmo merasa kalau dia juga sudah melangkah terlalu jauh. Sementara di rumah sakit, Huang meminta rekannya untuk menjadikan Seo, Kicul, dan Junmo sebagai DPO. Tapi anggotanya memberitahu kalau Seo sedang ditahan dan Junmo tidak dapat dicari datanya. Merasa ada yang aneh, Huang meminta untuk menunda status DPO mereka. Huang pun lalu mendatangi Jongbai dan mengetahui bagaimana awalnya Junmo bergabung dengan Kicul. Jongbai pun memberitahu cara menangkap Kicul dan Junmo, yaitu dengan menggunakan Yuwijung dan Nonali. Jongbai pun memberikan uang sogokan untuk melakukannya. 붙어먹었거든. Pengawal Nonali pun akhirnya mendatangi kantor Jongbai dan meminta agar membayar barang yang telah mereka curi. Tapi Jongbai mengatakan untuk menagihnya pada Kicul, 종기초리한테 가서 받아. yang membuat pengawal Nonali marah. Jongbai pun minta untuk dipertemukan dengan Nonali. Jongbai minta agar mereka jadi perantara geng Jepang. Dan Haesung mengajak untuk bekerja sama sambil berkata kalau mereka punya backingan polisi. 일할 수 있습니다. Sementara di rumah duka Do Hyung, Changsik meminta Yuwijung untuk merahasiakannya dari Junmo. 묘지에 안치되실 겁니다. Malam itu, Junmo berniat menelepon Yuwijung, tapi diurungkannya. Ternyata, Kicul terlebih dahulu menelepon Yuwijung. Kicul meminta Yuwijung untuk bersabar bertemu dengannya. 걱정했잖아. Jongbai pun akhirnya bertemu dengan Nonali. Untuk memastikan bahwa itu barang mereka, Jongbai pun membawa sampelnya pada Nonali. Nonali mengatakan kalau mereka adalah pengkhianat. Tapi Haesung berkata kalau mereka pemberani dan dialah yang menyarankan untuk memesan 30 gram. 한번 잡아봅시다. Nonali pun bertanya apa mereka tahu di mana lokasi untuk transaksi ke Jepang. Haesung pun pura-pura lupa 대충은 알고 있는데. hingga Nonali menuliskan pada sebuah tisu dan mengingatkan mereka untuk mengirimkan uangnya. Jongbai mengatakan untuk tidak khawatir karena selama ini dialah yang mengatur semuanya. 잘합시다. Di jalan, pengawal Nonali bertanya kenapa dia memberi alamat pada orang yang tidak dikenalnya. Ternyata itu adalah perintah Junmo. 진짜 고마워요. Tapi Kicul tidak begitu yakin dengan rencana Junmo. 너랑 이해는 가깝다는 거 알 텐데. 못할 겁니다. Junmo pun akhirnya memberitahu pada Changsik dan kembali menanyakan keadaan Do Hyung. Tapi Changsik masih merahasiakan kematiannya. 성공시킵시다. Sementara itu, rekan kerja Huang datang ke pemakaman Do Hyung dan bingung dengan nama yang tertera, sehingga bertanya pada istri Do Hyung tentang Junmo sebenarnya. Rekan Huang pun akhirnya memberitahu info yang sudah didapatnya. 형님 말씀대로 Sementara Changsik mengumpulkan detektif untuk bersiap-siap dengan rencana besok. 내일 다시. Setibanya di hotel, pengawal Nonali mengingatkannya kalau rencana mereka gagal ayahnya pasti akan marah. 우연단신. Dan tidak berapa lama, Huang pun mendatangi Nonali. Awalnya Huang menunjukkan foto Yuwijung dan juga Do Hyung, 에이. yang membuat Nonali terkejut karena mengetahui Yuwijung sudah menikah. Huang lalu menunjukkan foto saat pernikahan Junmo yang membuat Nonali lebih terkejut. 아니라고. 진짜 박준모라고. Huang pun membujuk Nonali untuk menghubungi Junmo dan bertanya di mana dia berada.
yang membuat Nonali teringat kalau Junmo pernah memintanya untuk meninggalkan Korea. Sehingga Nonali langsung menghubungi Junmo dan bertanya apa dia serius padanya. 너무 걱정하지 마세요. Dan meminta saran apakah dia harus kembali ke Tiongkok atau tetap di Korea. Junmo yang tidak ingin Nonali terlibat pun memintanya untuk pergi ke Hong Kong. 한국이나 중국 말고 Sehingga Nonali memilih untuk menghabisi Huang, yang membuat pengawal Nonali terkejut. Nonali berkata kalau ada orang yang harus dilindunginya. Melihat rekan Huang tiba, pengawal Nonali memintanya untuk pergi dan mengatakan akan mengurusnya. Bahkan pengawalnya berpesan agar Nonali tidak balik ke Tiongkok karena sudah menganggapnya sebagai anak. Melihat pengawal Nonali lari, rekan Huang pun langsung mengejarnya ketika mengetahui kalau Huang sudah meninggal. Sementara Nonali akhirnya pergi meninggalkan hotel. Di pelabuhan, Jongbai akhirnya menemui pembeli barang dari Jepang dan berhasil melakukan transaksi. Sehingga detektif yang sudah bersembunyi melaporkan kapal yang membawa barang tersebut ke Jepang. Ketika mereka tiba, Junmo menodongkan pistolnya pada Kicul dan memborgolnya. Ternyata Junmo tidak ingin kalau Kicul juga ikut tertangkap. 여기서 그만 멈추자. 이 새끼야. Jongbai yang melihat Junmo sendiri pun bertanya di mana Kicul berada, bahkan terlihat menantang Junmo. Hingga akhirnya mobil polisi pun tiba, dan hal itu disaksikan Kicul dari kejauhan. Bahkan ternyata Junmo meninggalkan kunci borgol tersebut. Akhirnya polisi menyita semua barang-barang dari markas Kicul. Sementara kristal Gangnam tersebut juga berhasil sampai ke Jepang. Polisi yang sudah bersiap-siap pun langsung mendatangi Oyama dan mengepungnya. Demikian dengan polisi Tiongkok yang berani langsung ke markas pengolahan dan langsung menggerebek mereka. Changsik pun mengumumkan pada media dan Nonali mendengarkannya. Sementara rencana pembangunan kota Kicul pun dibatalkan karena kekurangan dana. Junmo akhirnya ke makam Do Hyung. Saat di jalan, Yui Jung melihat Junmo masih memakai cincin pernikahan mereka dan bertanya apakah mereka masih bisa kembali seperti dulu. Ternyata saat tiba di rumah, Kicul sudah berada di dalam. Kicul pun langsung menodongkan pistolnya yang membuat Junmo juga sigap mengambil pistolnya. Sehingga Yui Jung mengingatkan Kicul untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Tapi Kicul yang kecewa meluapkan semua kekesalannya dan bertanya pada Yui Jung apakah dia benar-benar tulus padanya. Yui Jung mengatakan kalau dia ingin Kicul tidak melakukan kejahatan kembali. Karena frustasi, Kicul lalu menodongkan pistol di kepalanya sendiri, sehingga membuat Junmo langsung menembaknya. Tapi hal tersebut membuat Yui Jung histeris menangisi Kicul. Junmo yang kesal pun bukannya menelpon ambulan, tapi kantor polisi. Junmo akhirnya berhasil mendapat kenaikan pangkat. Demikian dengan Do Hyung yang diwakilkan istrinya, dan juga Yui Jung. Karena kecewa, Junmo tidak menerima jabat tangan Changsik, tapi memberi hormat pada foto Do Hyung. Di akhir, Junmo pergi ke makam Kicul dan melepaskan cincin nikahnya. Di sana terlihat sudah ada bunga dan kalung yang disimpan Yui Jung.